Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi sesama muslim untuk saling mengingatkan atau menasihati ketika saudaranya beribadah atau melakukan amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan memberikan nasihat bukan berarti kami paling benar ibadahnya. Ketika kami menunjukkan ayat Quran tentang kesesatan dan hadis Rasulullah SAW tentang bid'ah, tidak menunjuk atau menyebut nama organisasi atau kelompok, tetapi untuk siapa saja yang mendengar dan melihat dari konten video-video kami. Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah aku terkena ayat ini? Apakah aku yang termasuk dalam hadis ini? Nah, jika iya, tidak perlu berkomentar. Kayak kamu paling benar saja menyebut kami sesat, menyebut orang lain bid'ah, sedangkan banyak kiai dan ulama besar saja juga mengamalkannya. Bukan begitu para pemirsa. Kami hanya menyampaikan dalil. Jika membuat Anda resah, merasa tersindir, ya salahkan saja ayatnya atau hadisnya itu. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama apa pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino tentang hal ini. Manusia tidak bisa menilai seorang tentang keimanan orang lain dengan nilai dia ahli fitnah dan dia ahli neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak ada orang bisa menilai ini ahli fitnah, ini ahli nerakanya surga. Yang mengatakan itu Nabi, bukan manusia. Berdasarkan hadis Nabi, bukan Muhammad ya, Nabinya. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, ya, beliau mengatakan apa itu? Syarul umur muhdatsatuha. Ya, sejelek-jeleknya, sejahat urusan ibadah itu yang baru, yang diadakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Semua yang baru, ibadah yang baru tadi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua ibadah bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu masuk neraka. Yang mengatakan itu siapa? Nabi. Yang dinilai siapa? Ibadah yang bid'ah tadi. Ya. Ibadah yang bid'ah. Jangan saudara menilai saya dan jangan saya menilai saudara. Tapi koreksi pada diri sendiri masing-masing. Ibadah yang bid'ah itu ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi. Terus sekarang saya mau melakukannya. Padahal saya tidak menemukan tuntunan dari Nabi. Nah kata Nabi tadi kalau ibadah tidak ada tuntunannya itu bid'ah. Kata Nabi bid'ah itu masuk neraka. Lah yang saya lakukan, ini kalau ternyata tidak ada, nek kamu kepengin tidak masuk neraka, tinggalan. Ya, tinggalan. Jadi jangan menilai itu orang bid'ah, jangan menilai dirinya sendiri. Ibadah yang saya lakukan itu ada tuntunan apa tidak? Kalau ibadah yang saya lakukan tidak ada tuntunannya, saya harus berhenti. Saya harus berhenti. Saya perkara orang lain terus silahkan, tapi saya berdasarkan peringatan Nabi tadi saya harus berhenti karena ibadah yang tidak dicontohkan termasuk bid'ah. Bid'ah itu yang membawa ke neraka. Maka ngaji harus cermat. Kalau saya tadi merangkan bid'ah bukan kita menilai orang lain. Yang mengatakan bid'ah finnar itu bukan saya, tetapi siapa? Nabi. Dan hadis itu sudah terkenal di mana-mana. Kamu tanyakan kiai manapun, kalau dia kiai betul paham itu hadis itu. TKO. Dan riwayatnya hadis itu sahih, tidak ada yang mengatakan dhaif. Takono wae sak kecekele kiai, kok ngendi wae? Nggawa hadis Pak Kiai, brosurnya perlu gawanan brosur itu. Ini hadis yen brosur niki bener napa mboten to Kiai? TKO ora. Nek ngomong oh iki salah iki nggon brosur cuwilan ngene oh berarti kiaimu ya ora duwe kitab gitu. Ya ta? Wong bocah itu diambilkan dari kitab, benar sudah diterangkan kitabnya riwayatnya Bukhari. Cari hadis-hadis Bukhari ada di sana kitabnya. Kalau diterangkan di situ hadisnya Muslim cari. Jadi memang petilan ini diambilkan dari kitab-kitab yang ada. Ya ta? Nah, kalau itu sudah betul, nah kenapa?
kita melakukannya kalau memang bid'ah itu finnar. Nah, kita tidak melarang orang lain, silakan, hanya kita menyampaikan bahwa ibadah yang tidak nurut tuntunan Nabi berdasarkan hadis ini itu bid'ah. Berdasarkan hadis yang dituntun, yang dikatakan Nabi, bid'ah itu membawa kamu ke neraka. Nah, sudah. Jangan wonge sing ndi to, jangan. Wonge ya aku iki gitu. Awake dhewe itu dicari sendiri. Koreksi sampai di rumah nanti koreksi. Ibadah kuwi wis nurut tuntunan apa urung? Nah. Ya kan? Satu contoh kemarin saya berbicara ketika dia belum ngaji di MTA di suatu daerah, dia pernah diajari tiap hari mengerjakan sholat wali kutub. Ternyata tidak hanya di Boyolali. Kalau dulu saya pernah lihat di daerah Wonotoro, Boyolali, dan ternyata beberapa hari yang lalu ketemu dengan saya, ada orang yang bicara, saya dulu ya sering melakukan sholat wali kutub. Nah sekarang nih istimewa lakukan, kalau masih ada yang melakukan itu sebab golek ono sholat wali kutub itu ketemu nggak dalile? Nah, kalau tidak ketemu, masih kamu teruskan, apa kamu berhenti? Ya, kalau tidak diketemukan dalilnya, tidak ada dalilnya, itu berarti ibadah yang diada-adakan. Ya kan? Nah itu kata kiai ada kok. Ojo kata kiai wala taku ma laisa laka bihi ilmun. Kamu melakukan suatu perbuatan apalagi ibadah itu jangan melakukan sebelum tahu ilmunya. Nah ilmu agama itu bukan dari kiai, tapi ilmunya dari Quran dan Sunnah. Siapapun yang menyampaikan, apa itu kiai, apa itu orang-orang yang biasa tidak disebut kiai. Bahkan Nabi mengatakan sekalipun budak yang hidungnya rumpung, kalau yang dibukakan Quran, yang dibukakan hadis, wajib ditaati. Bukan berarti mentaati orang rumpung tadi, mentaati Quran dan hadisnya. Ya dipahami itu. Kalau enggak nanti seolah-olah ya MTA kok ngajar ke, oh coba sebut MTA aneh, hadisnya lho. MTA itu hanya membacakan hadis, membacakan ayat. Nek kuwi salah salahno, ayate hadise owahono gitu loh. Terus apa lagi? Cukup Ustaz. Selanjutnya kami bacakan penyerahan jimat Ustaz. Ya. Penyerahan jimat dari Bapak Andrian Klaten, pendengar setia Radio Persada FM, berupa 1 tombak, sebilah keris dan sebilah senjata api. Tidak disebutkan nama. Sebilah senjata tajam Ustaz, mohon maaf. Tombak. Ya. Terus keris, senjata apinya mana? Oh ini di radio kita tuh dirungok ke polisi, digeruduk, buat penyekel Marjono ini senjata api nih. Saya nggak punya senjata api ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Abdurrahman binaan Wirosari, Kabupaten Grobogan, berupa keris Nogo Sosro, kegunaan untuk kekebalan. Nah, gue yang ngerungok tinggal jimat. Orang itu kalau tidak dituntun agama, maka itu Islam itu menghilangkan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Itu semacam itu untuk jimat kekuatan ya. Apa? Maka dengan ngaji hilang semua. Sebelumnya dia punya diri kantongi terus untuk kekuatan. Ya. Kemudian yang ketiga dari Bapak Lutfi Klaten, ini berupa kul buntet seperti telapak kaki kuda, 2 batu hitam dan 1 batu akik. Ya, batu yang ngono wae nganggonku kabeh anget wae. Batu di depan di halaman itu batu-batu hitam gitu. Kul buntet tok tampal kuda mesti gawean kuwi ya. Gawean dhewe saka semen apa itu. Kul buntet iki keong lho, kul iki keong. Buntet iki sing ora enek. Lah iso buka tadi ketutup ngono mungkin karena udah lama. Jadi ketutup enggak dibuka, jadi keong. Ya, saya rasa sekian. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.